Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI, yang kami hormati pelaksana tugas Direktur Pendidikan Usia Dini Ibu Komalasari MPD, juga hadir Koordinator Pokja Hukum dan Tata Laksana Sendijan PDM Ibu Anissa Yanti, yang kami hormati pula Sekretaris Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kepala Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah beserta jajaran. Tentunya kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Bapak Insinyur Hari Gunadi MT beserta para asisten dan staf ahli Bupati, yang kami hormati pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, serta Bapak dan Ibu penggerak se-Kabupaten Magetan yang berbahagia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ikuti bersama, Merdeka Belajar memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengeksplorasi minat dan bakat siswa. Kehadiran guru penggerak hakikatnya untuk memimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif. Dalam perannya, guru penggerak mendorong tenaga pendidik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan implementasi Merdeka Belajar, Kabupaten Magetan masih dalam peringkat 1 admission rate tertinggi, komunitas belajar se-Jawa Timur tertinggi yang jumlahnya 159 komunitas belajar. Dan hari ini Bapak dan Ibu perlu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya serta kesempatannya. Pada kesempatan hari ini kita dapat hadir di hari Kamis 15 Juni 2023 bertempat di Pendopo Surya Graha Kabupaten Magetan dalam serangkaian acara kunjungan kerja Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Kabupaten Magetan tahun 2023. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk hadir di Kabupaten Magetan, Kabupaten kebanggaan kita bersama, Kabupaten di bawah Gunung Lawu dengan berbagai pesona. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah, seluruh jajaran, baik itu sekretaris, Bapak Ibu yang kami hormati, para guru penggerak mitra kami. Tadi Pak Dirjen dengan kami di belakang sudah panjang lebar, ya, sudah berdiskusi di sana semua. 2 minggu yang lalu di Prambanan Kabupaten Magetan diberikan anugerah oleh Kementerian Pendidikan sebagai kabupaten yang transformatif dalam penerapan Merdeka Belajar. Tentu ini adalah berkat panjenengan saya. Saya sering mengatakan, tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Dirjen, panjenengan pasti masih ingat, saya selalu mengatakan mari kita bekerja dengan baik, penuh inovatif, yakin. Kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, penghargaan itu akan datang dengan sendirinya. Oleh sebab itulah, ya, mari kita terus berupaya. Saya sering mengatakan senyampang kita masih ditakdirkan Tuhan sebagai guru penggerak, kepala sekolah penggerak, sebagai guru penggerak. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, agar nantinya ketika kita pensiun kita tidak nyesal. Suatu saat saya pernah merenung begini, kalau suatu saat panjenengan semua besok pensiun, kemudian membawa cucunya, kemudian ditanya, kayak dulu kakek bekerja di mana? Saya sebagai guru di mana? Guru di sana. Prestasinya apa? Cucunya yang kritis itu bertanya, prestasi kakek sama nenek apa? Kemudian panjenengan semua, kita semua bingung menjawab.
Sebelum kita menjawab, sang cucu bertanya lagi, gitu kok kakek sama nenek menuntut cucunya berprestasi? Kalau digitukan gimana rasanya? Mumpung belum ditanya, mari kita memberikan prestasi, memberikan manfaat kepada tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Negara memberi kepercayaan pada kita semua, kepada penjenengan itu sederhana sebenarnya. Lakukan tanggung jawab penjenengan dengan sebaik-baik. Itu saja. Ya. Kalau itu panjenengan lakukan dengan SOP sebagaimana aturan yang ditentukan, saya yakin panjenengan nanti setelah pensiun akan berdiri tegak menjawab setiap pertanyaan apapun dari siapapun, termasuk dari anak cucu kita. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, tadi saya di belakang juga cerita, Pak Dirjen, tadi saya juga cerita. Alhamdulillah bahwa mari kita buat Magetan sebagai kolam besar. Kalau besar itu cirinya apa? Sumber daya manusia yang menjadi sumber dasar. Oleh sebab itulah Pak Bupati kemudian berupaya bagaimana Magetan menjadi kolam besar. Oleh sebab itulah Pak Dirjen bisa sampaikan, tahun ini Universitas Negeri Surabaya sudah mulai membuka mahasiswa baru di kabupaten kita. Sudah kita serahkan bahkan tanah 2 tahun yang lalu 13,5 hektar untuk diberi tahun ini sudah, dan kita juga sudah menyediakan beasiswa. Betapa menderitanya orang yang lain ceprot di Magetan, betapa beruntungnya orang lain ceprot di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, di Malang. Mau cari dokter, ibunya hamil, dokter terbaik ada, sampai spesialis ada. Mau sekolah terbaik ada di sana. Betapa tidak beruntungnya orang yang lain di Magetan. Juga demikian juga di tempat-tempat yang lain. Oleh sebab itulah, mari kita ringankan beban Pak Presiden. Pak Presiden terlalu banyak yang dipikirkan. Mari kita yang di bawah ini memecahkan persoalan-persoalan bangsa, termasuk kita semua, termasuk saya sebagai bupati, untuk memeratakan pendidikan di Indonesia yang kita cintai. Kita harus mencontoh Jogja. Jogja isinya jauh. Ketika Indonesia merdeka, saya di bawah NKRI. Kalau Hamengkubuwono ke-9 waktu itu menyatakan saya mau berdiri sendiri, bisa, karena negara yang berdaulat, kerajaan yang berdaulat, tapi tidak dilakukan oleh saya di bawah NKRI. Ketika Belanda kemudian menyerbu di Indonesia, ya sebagai agresi, kita sebut agresi kedua, ibu kota kemudian ditawarkan pindah ke Yogyakarta. Dan itu tidak dilakukan oleh kerajaan yang lain, tapi yang melakukan adalah kami. Kemudian didirikan Universitas Negeri pertama di Republik ini, menggunakan keratonnya, menggunakan tanah-tanah. Pertanyaannya kemudian, seandainya Yogyakarta itu tidak memiliki seorang pemimpin seperti Hamengkubuwono ke-9, apakah Jogja bisa seperti ini? Saya tidak. Lihat aja Solo, mohon maaf, Pak Bupati, kenapa kepala sekolah itu harus guru-guru? Karena pemimpin sangat menentukan dalam perubahan sebuah institusi. Oleh sebab itu terbukti tadi, Hamengkubuwono juga begitu membawa perubahan. Kemudian juga guru diadakan. Oleh sebab itu, seperti saya sampaikan tadi kepada Pak Dirjen, bahwa tidak hanya guru penggerak yang diangkat sebagai kepala sekolah. Di Magetan baru lulus tes saja sudah saya angkat jadi kepala sekolah. Saya laporkan kepada Pak Dirjen, kalau setelah bupati ngangkat kepala dinas, ngangkat camat, ngangkat kepala bidang, enggak pernah saya wawancara. Tetapi saya sejak dari bupati, kalau mengangkat kepala sekolah SD, SMP, pasti pada dengan saya. Dan tidak boleh
Sekali lagi, tidak boleh dalam pengangkatan kepala sekolah ada KKN. Kalau ada yang WA saya dan titip panjenengan, pasti tidak akan saya angkat. Pasti saya tidak angkat, Dirjen. Berarti kalau saya ngangkat yang bersangkutan, pasti yang bersangkutan lebih taat pada orang yang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini semangat banget ya Mbak Tita. Iya. Ini seperti yang Pak Bupati bilang tadi, Magetan kaget saya. Wah, ini ada Magetan waktu ketika kita kalkulasi mana di Pemda yang paling transformatif dalam pembelajaran kategori kabupaten kota. Muncul nama Magetan. Luar biasa nggak sih? Aku coba bilang biasanya Magetan itu di nomor kesekian kan gitu ya. Ini Magetan muncul loh di panggung nasional. Berapa tahu Bapak Ibu kabupaten kota seluruh Indonesia kira-kira berapa? Banyak ya. Ada 514. Magetan bukan, pokoknya Magetan ada 3 ya, saya lupa ada 2 lagi. Tapi Magetan itu masuk papan atas. Tepuk tangan buat Pak Bupati benar. Kenapa Magetan di atas? Karena ya Bapak Ibu semua. Kemudian di bidang pembelajaran, berarti komunitas belajarnya oke, aktif semuanya di PMM, ya kan? Iya. Udah punya akun belajar ini nggak? Udah dong, katanya. Pertanyaan apa itu? Kesimpulan yang depan. Itu yang level bawah kan ya. Kalau mendekat kayaknya udah sampai aksi nyata gitu ya. Oke. Ini aksi nyata gitu ya. Sudah. Ini PMM. Bukan buat wanita. Jadi sesuatu yang sekarang levelnya Magetan itu udah level atas nasional. Berkat Bapak Ibu semua. Berkat Bapak Ibu yang bisa melakukan sebuah gerakan di dalam ekosistem pendidikan. Dan tentunya saya tadi sempat bingung gitu ya, ketika baru datang ngobrol sama Pak Bupati, ini Pak Bupati atau Menteri Pendidikan ya? Saya masih beli gitu loh cara pikirnya, sangat out of the box, sangat problem solving, dan itu sangat peduli dengan pendidikan. Tadi beliau boleh cerita, bukan buat Pak Bupati. Beliau kedua beda. Kalau yang lain-lain jabatan apakah kepala dinas dan segala macam, camat itu dia nggak terlalu hands on, nggak terlalu lihat betul-betul atau wawancara langsung. Kepala sekolah, kalau bupati turun langsung, iya kan? Karena penting sekali kepala sekolah, dan karena itu kita ingin guru-guru penggerak itu siap untuk menjadi kepala sekolah. Tapi harus lolos dulu wawancara sama bupati ya. Tapi bahkan tadi yang belum lolos guru penggerak aja belum lulus, dan kalau lolos sama Pak Bupati langsung itu dianggap. Tapi harus lolos dulu guru penggeraknya, kalau enggak. Tapi Bapak Ibu saya ingin pesan gini, sebelum apa ya hal-hal lain ada beberapa mungkin saya juga ingin mendengar dari Bapak Ibu semua. Ingat, dalam Merdeka Belajar itu bukan masalah status Bapak Ibu yang terpenting. Yang terpenting dalam Merdeka Belajar adalah dampak kita kepada murid-murid kita. Apapun peran kita, dimanapun kita berada, jadilah jembatan-jembatan yang akan menyeberangkan anak-anak kita kepada zaman mereka yang penuh tantangan. Kita sedangkan mereka dengan soft skills, dengan keterampilan, dengan karakter yang siap untuk menghadapi tantangan zaman. Kita bersatu di situ, bukan masalah status kita apa. Kita bisa statusnya macam-macam, peran kita bisa macam-macam, tapi kita bersatu dalam tujuan bersama. Jika saya ditanya apa tujuan Merdeka Belajar, saya akan bilang sangat simpel. Tujuan Merdeka Belajar ada 3. Pertama, tujuan Merdeka Belajar adalah murid. Pertama. Kedua, tujuan Merdeka Belajar adalah murid. Dan yang ketiga, murid. Itu tujuan Merdeka Belajar. Jadi
ini menyatukan semua komponen dalam masyarakat, mau dia dari dalam sekolah, dari luar sekolah, dari organisasi, dari kemudian pemerintah, semuanya pusat dan daerah. Kita bersatu padu membentuk sebuah barisan untuk gerakan Merdeka Belajar. Kemarin kita baru mencanangkan Merdeka Belajar yang berkelanjutan. Kenapa? Merdeka Belajar yang berkelanjutan itu tidak hanya berhenti dalam waktu beberapa tahun. Kalau kita percaya bahwa apa yang kita perjuangkan untuk anak-anak kita, bahwa kalau kita percaya apa yang kita inginkan untuk bangsa kita, Indonesia, dan Merdeka Belajar sebagai salah satu hal yang sangat fondasi dalam pendidikan, bahwa ini kita meninggalkan anak-anak kita bersama-sama, ini akan menjadi sebuah gerakan yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, ini Magetan bisa bagus karena Bapak Ibu. Mudah-mudahan melalui kerjasama kita semua, gotong royong ini akan menghasilkan SDM unggul untuk Magetan. Amin. SDM unggul, kalau Magetan maju Bapak Ibu, maka Magetan akan juga berkontribusi untuk Indonesia 2045. Bapak Ibu, saya kemarin sempat terhening sebentar ketika kita meluncurkan episode ke-24 Merdeka Belajar. Masih ingat apa? Apa episode yang ke-24 yang terakhir? Gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Saya lihat ke dalam ruangan ada bunda-bunda PAUD, istri-istrinya kepala daerah seluruh Indonesia kumpul sama kepala dinasnya, ada beberapa, terus ada sekitar 650 orang undangan peserta dari kementerian itu, dan sampai lebih dari 700 orang dalam satu komitmen bahwa kita satu, stop tes calistung untuk masuk SD, nggak ada lagi ya, nggak ada tes calistung. Yang kedua, pembelajaran anak baik PAUD maupun SD di masa awal itu dimulai untuk pengenalan sekolah dulu. Anak itu sekolah perlu merasakan dia nyaman, aman, dia merasa ini adalah rumah kedua dia. Perlu masa-masa pengenalan di awal untuk SD dan juga untuk PAUD. 2 minggu pertama kita fokus pada itu, dan yang ketiga pembelajaran di TK pertama dan juga di SD kelas awal, kelas 1, kelas 2, fokusnya bukan calistung, harus kompetensi fondasi yang komprehensif. Apa saja itu? 1, penanaman nilai agama, nilai budi pekerti, itu menjadi bagian dari fondasi. Kedua, kemampuan untuk bisa mengelola emosi, meregulasi emosi, kecakapan sosial emosional anak. Itu hal yang juga fondasi penting dalam PAUD dan SD kelas awal. Ketiga, kemampuan dia untuk bisa berinteraksi secara sosial, kemampuan bahasa, kemampuan sosial, bisa bergaul dengan baik dengan teman-teman dengan bahasa yang baik, itu juga kemampuan fondasi. Keempat, motorik kasar, motorik halus, kemampuan dia untuk bisa merawat diri, bisa pasang sepatu, bisa untuk pakai baju sendiri dan sebagainya. Dan tentunya yang paling penting, penanaman bahwa belajar adalah sesuatu yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan. Yang paling kita takutkan Bapak Ibu adalah anak dipaksa calistung, bahkan bimbel calistung. Tahu dan bimbel dipaksa untuk bisa calistung karena takut nanti SD nggak bisa masuk, nggak bisa belajar. Mungkin dia bisa calistung, karena dipaksa mungkin dia bisa calistung. Tapi apa yang terjadi? Yang tidak kita sangka, yang kita pikir sudah nggak bakal pengaruh. Anak yang dipaksa di waktu awal itu akan mengalami trauma dengan belajar.
Sehingga dalam otak bawah sadarnya, anak itu mengasosiasikan belajar sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan. Anak-anak kita SDM masa depan Indonesia menghindari belajar karena trauma masa kecil yang tidak sembuh, karena pemaksaan Charleston. Ini sesuatu yang kita tidak sadari. Dan ini menurut saya adalah bahaya yang paling besar. Dan yang kognitif, Bapak Ibu yang enam, bukan hanya Charleston. Ada yang kita sekarang mengenal konsep literasi dan literasi numerasi itu bukan bisa baca tulis hitung, Bapak Ibu. Literasi numerasi itu adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bisa bertanya, memiliki rasa keingintahuan. Jadi gimana caranya fondasi awal anak-anak kita lawan keingintahuannya dia, lawan keingintahuan anak, sehingga kemudian ke hal yang sebelumnya belajar itu mereka senang, baca tulis dan hitung seperti yang kita bayangkan sebelumnya, ini tidak dipaksa. Jadi mereka melihat gambar-gambar itu di sana, ini maksudnya apa. Jadi nggak harus digantung dengan kalimat-kalimat instruksi yang awal. Apalagi di PAUD. Kalau PAUD itu tagline-nya dia ada buku kepala di sini, gitu ya. Kalau PAUD dia ada ini sendiri, dia merdeka bermain. Kenapa? Karena bermain adalah belajar dan belajar adalah bermain. Jadi kalau kita bingung, kalau ditanya gimana, ini cuma ngomong doang, jangan makan. Ini kurikulumnya tidak kurikulum merdeka, itu jawabannya. Oke apa? Kurikulum merdeka, pakai kurikulum merdeka PAUD, pakai kurikulum merdeka SD. Termasuk di teksnya itu sudah selaras dengan gerakan tradisi Potimungan. Kenapa Bapak Ibu? Keputusan yang kita ambil pada hari ini, tahun berapa sekarang? 2023. Anak yang masuk SD tahun ini tamat kuliah, kalau kita pikir kuliah SD berapa tahun? Nah, tambah SMP berapa tahun? Jadi berapa tahun? Tambah 3 lagi SMA berapa tahun? Nah, tambah kuliah kira-kira berapa tahun? Jadi 12 sama 4. Nah, kalau sekarang tahun 2023 tambah 16 kira-kira tahun berapa? 2039 dan seterusnya sampai di Indonesia Mas 2045 dan seterusnya. Keputusan kita sekarang itu bukan hanya untuk sekarang. Keputusan kita sekarang akan berdampak kepada Indonesia di masa mendatang. Anak-anak yang sekarang masuk SD, jika dia trauma belajar, jika dia sudah mengalami asosiasi belajar sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan, maka SDM Indonesia menuju Indonesia Emas itu SDM yang tidak senang belajar. Itu bahayanya. Jadi monggo nanti saya titip Bapak Ibu, yang paling sulit tahu nggak siapa ini yang bakal dihadapi? Bukan anak guru sih, kepala sekolah. Orang tua. Kan ibu orang tua ya, Bapak Ibu kan orang tua ya. Ini bapak-bapak ini kumpul sebelah sini semua ya kayaknya. Mereka bermain adalah belajar dan belajar adalah bermain, dan juga kelas awal SD, kelas 1, kelas 2 itu juga dengan kurikulum mereka. Kita akan membantu dan memudahkan supaya pembelajaran itu menjadi lebih relevan, menyenangkan dan menyenangkan. Mau nggak seperti itu? Bapak Ibu mau untuk anak-anak kita menjadi orang-orang yang senang belajar? Mau. Bayangkan mimpi kita apa? Saya sebenarnya Bapak, Ibu semuanya bekerja jangan hanya sekedar bekerja. Sebagai pendidik, kita harus mimpi bersama. Apa mimpi kita? Mimpi yang terdekat, mimpi untuk Magetan. Bapak Ibu ingin Magetan ini seperti apa? SDM seperti apa? Yuk kita perjuangkan sama-sama. Pendidikan itu bukanlah hanya tentang masalah kurikulum, tentang masalah assessment. Pendidikan adalah perjuangan kita membangun sebuah peradaban, sebuah masyarakat, cita-cita kita bersama. Jadi
tugas Bapak Ibu sekali lagi bukan sedang mengajar kurikulum assessment, tapi Bapak Ibu semua adalah bagian dari pembentuk peradaban masyarakat kita ke depan. Seperti dalam menanam benih yang ditanam tidak akan langsung menjadi buah keesokan harinya. Proses benih yang ditanam itu perlu dirawat, perlu diberi air, diberi pupuk, cahaya matahari yang cukup, lalu dengan bersabar kita, kalau mungkin ada hama kita bersihkan, sehingga lama-lama nanti dia besar, baru nanti dia bisa berbuah. Mungkin kita tidak akan melihat ketika dia berbuah, tetapi jadilah jembatan yang mengendalikan anak-anak itu kepada langkah mereka berikutnya. Kita menjadi bagian dari jembatan yang mengarahkan mereka pada arah yang sesuai dengan impian dan cita-cita kita bersama. Setuju? Setuju. Mau? Mau. Kita maju? Mau. Oke. Terdepan. Terdepan. Angkatan. Belum pernah? Itu saya. Tapi digagalkan karena secara politik tuh ada yang tidak suka, jadi dibuat pelintir seolah-olah kita yang menghapuskan tunjangan, yang kita dengarkan justru kebalikannya. Nggak perlu nunggu antrian sertifikasi, guru-guru TK juga nggak perlu jadi non formal, untuk tahu non formal itu bisa jadi guru, jadi udah hak juga untuk sertifikasi, termasuk juga guru swasta, termasuk guru pesantren formal. Jadi itu udah sangat luar biasa masifnya yang dilakukan. 1,6 juta guru yang banyak yang dianggap non formal itu bisa langsung terangkat kesejahteraannya, dan PPD fokus kepada calon guru saja lagi, tapi yang dalam jalan. Karena pendidikan profesi itu kan seperti dokter ya. Dokter itu kalau mau jadi dokter ada pendidikan profesi itu baru bertugas, bukan sudah dia bertugas lalu pendidikan profesi. Ya, jadi itu kemudian yang kita coba perjuangkan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu tadi Pak Bupati juga bilang kita memang butuh sedangkan sebuahnya yang lain itu. Kadang-kadang kita mungkin buat lagi. Kalau bisa dari guru penggerak itu mungkin kalau kita pikir yang udah dari dulu memang seperti ini, mungkin merasa aman sekarang, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, keputusan kita ini bukannya dampaknya buat sekarang Bapak Ibu. Itu bukan tentang kita lagi. Ini semua memang buat anak-anak kita. Jadi dampaknya akan besar untuk masa depan. Jadi memang harus berani kita untuk melakukan sebuah transformasi paradigma, mindset. Bantu pemda-pemda Bapak Ibu, bantu kepala dinas, bantu Pak Bupati, bantu Bunda Literasi, Bunda Palu. Bagaimana ekosistem ini Bapak Ibu menghadirkan solusi-solusi terhadap semua tantangannya. Ya, jadi sekali lagi saya titip Magetan sudah luar biasa. Magetan yang tadinya mungkin Pak Bupati bilang mungkin yang salah satu yang tidak begitu kelihatan di nomor sekian kan, sekarang sudah mulai mencuat. Jangan berhenti, jangan lelah Bapak Ibu. Tantangan akan selalu ada, tantangan akan makin berat karena zaman akan terus berubah. Tetapi jika Bapak Ibu bergotong royong, semakin menguatkan barisan, asal satu, tujuan kita itu tetap fokus kepada orang tua, masyarakat, pemerintah, para pendidik, termasuk pengawas, fokus kepada itu. Insya Allah daerah akan ekosistemnya akan timbul semangat yang tadi seperti keluarga. Antar sekolah itu bukan daerah lain juga berbagi dengan daerah Bapak Ibu. Bapak Ibu lelah untuk Indonesia, jangan pernah lelah untuk anak-anak kita. Saya titip Magetan, anak-anaknya ada di tangan Bapak Ibu. Kita adalah pelukis masa depan. Magetan sedikit banyaknya akan
apa yang ada dalam ekosistem sekolah budaya masing-masing. Perubahan tidak akan menjadi ganjil salamin. Perubahan itu akan terjadi secara bertahap. Mungkin masih ada teman-teman Bapak Ibu yang masih apaan tuh, mungkin merasa tidak memahami, dan semakin lama nanti akan semakin banyak. Nah, kita menurut saya sudah mulai menjadi satu daerah yang unggulan di Indonesia, komunitas belajar sebelumnya. Teruslah kedua Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan masalah status, tapi ini merupakan sebuah masalah mimpi kita bersama. Saya akan tutup dengan sebuah jembatan, bukan tembok. Jembatan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi, saling memahami aspirasi. Berdirilah kita di atas kepentingan bangsa dan negara, bukan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Carilah jembatan untuk jemput pengetahuan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita adalah pewaris nenek moyang, leluhur pendiri republik, pemimpi dan pejuang untuk gapai cita-cita bersama, merdeka, lahir dan batin. Saya berpikir tentang sebuah revolusi belajar, revolusi cara pikir, yang mensyaratkan kita untuk bergerak, jawab panggilan kodrat zaman kita. Tujuan revolusi belajar ini adalah melayani anak-anak generasi penerus bangsa, para pemimpin masa depan negeri ini, bukan lagi untuk generasi masa kini. Di generasi masa depan inilah kita pikirkan segala asa dan harapan, semua dipersyaratkan untuk bekerja keras, mempersiapkan lahirnya generasi ini, kerja keras tanpa pamrih, ikhlas dan produktif. Marilah kita berlomba-lomba menjadi jembatan, besar kecil tak masalah. Jadilah penghubung antara kegelapan dan terang-benderang, antara generasi saat ini dan masa depan. Peliharalah harapan sekecil apapun. Jangan mau kita diadu domba, politik prasangka, dendam dan curiga. Itulah dulu senjata pemerintah kolonial Belanda. Kita semua saudara sebangsa. Anak tumpah darah kita adalah Indonesia. Indonesia itu bercita-cita memanusiakan, mencerdaskan segenap tumpah darahnya, mewujudkan kemanusiaan dunia yang merdeka, damai, sejahtera. Tanggung jawab satu sama lain, membantu dan berbagi kemampuan dan keahlian. Jadilah teman belajar bagi yang lain. Tujuan kita adalah bantu belajar anak-anak kita di mana saja. Maka belajarlah, berbagilah, bantu yang lainnya. Semua kita memikul tanggung jawab ini. Apa yang terbaik untuk anak-anak didik kita, lakukanlah. Jangan tunggu perintah, instruksi, atau abal-abal. Ambil langkah pertama, lalu teruskan dengan langkah kedua, dan seterusnya. Kita semua melangkah bersama-sama, dari manapun kita berada. Bahu-membahu, maju bersama-sama, serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.